Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita menyediakan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Saatku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, mau persembahan ke tempat kudus-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus setiap dosa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Oleh kuasa-Mu Engkau yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang melayakkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur buat pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menebus setiap kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini bukti rasa syukur kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Ku bebas, ku bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas, ku bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, Dia tinggal
tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya, terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukti nyata kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau mau Tuhan untuk menebus setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami buka setiap hati,
telinga, pikiran, mata kami tertuju kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau diingatkan kembali Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Kau mau bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Faber. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita boleh menyertai kita pagi hari ini. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan ingin ingatkan kembali kepada kita bersama. Biarlah kita mengingat kembali apa yang firman Allah boleh ajarkan kepada kita bersama, ya. Tidak ada yang kebetulan segala sesuatu, ya, karena Tuhan ingin terus berbicara kepada kita. Mungkin ayat-ayat ini sudah sering kita baca, tetapi firman Allah selalu baru setiap hari. Dia ingin mengingatkan kita terus supaya kita itu ingat. Haleluya. Mari kita buka dulu di dalam Matius pasal 11. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Bertolak dari ayat ini, di ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku. Ya. Marilah kepadaku, merupakan satu undangan, ya. Mari, seolah-olah Yesus ingin katakan kepada saya dan saudara, aku mengundang engkau. Haleluya. Saudara, semua orang senang mendapat undangan, ya. Apalagi yang mengundang adalah orang yang posisinya jauh lebih tinggi daripada kita misalnya. Sebab sifat manusia salah satunya adalah senang diperhatikan. Undangan berarti juga suatu kehormatan, ya. Yesus datang dari surga, turun ke dunia dan lahir di kandang Bethlehem. Dan dia mengundang kita semua, haleluya. Ya, khususnya pagi ini Tuhan ingin mengundang kita kembali, ya, mengundang kita semua pagi hari ini. Tak terkecuali siapapun yang pagi ini boleh mendengar firman Allah, ada undangan, haleluya, buat kita semua. Ya, seperti tadi saya katakan sebagai tema, aku mengundang engkau. Ya. Saudara, kita akan melihat dulu arti mengundang, ya. Berasal dari kata undang, ya. Artinya memanggil supaya datang, ya. Mempersilahkan datang. Baik itu dalam satu perjamuan, ya,
perjamuan, mungkin ada pesta dan sebagainya. Undangan juga suruh datang, mempersilakan datang di rapat misalnya. Misalnya dulu mungkin juga dalam perayaan, dalam pesta dan sebagainya. Lalu kita juga perlu mengerti ya, bahwa undangan artinya memanggil supaya datang. Lalu siapa yang diundang? Ya, saudara, dikatakan di sini bertolak kepada Matius 11 tadi, dikatakan yang diundang itu semua orang yang letih lesu. Waduh, luar biasa Yesus kita. Berarti dia tahu bahwa manusia ada saatnya letih lesu, ya. Berbeban berat. Dikatakan semua orang yang berbeban berat yang diundang. Saudara, keduanya adalah pasti ini akibat dari pekerjaan setan melalui dosa. Sehingga manusia bisa letih lesu, bisa berbeban berat. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Dan ini akibat pekerjaan setan. Yang membuat manusia menjadi letih lesu, berbeban berat. Karena pekerjaan dosa tadi. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua sudah jatuh dalam dosa. Ya. Coba lihat Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Dalam Ayub dikatakan manusia akan bergumul setiap hari. Sebab Roma tadi katakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena pergumulannya tiap hari membuat letih lesu, membuat berbeban berat. Ya. Yesus tahu keadaan manusia itu seperti itu. Ya. Dalam Kejadian, coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat 16 sampai ayat 19. Kejadian 3 ayat 16 sampai ayat 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah dikuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berperlu engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya. Ayat ini begitu jelas ditunjukkan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Bermula dari Adam dan Hawa, mulai dari Hawa dan Adam juga jatuh dalam dosa. Sehingga dikatakan engkau akan bersusah payah dalam hidupmu di dunia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, semua manusia sudah terkutuk dalam dosa, ya. Apalagi kalau kita melihat menurut 2 Timotius, coba kita akan melihat 2 Timotius. 2 Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, dikatakan
Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, manusia akan mengalami suatu keadaan yang sangat sukar. Ini yang dinubuatkan oleh firman Allah. Ya. Jadi siapa yang diundang oleh Yesus? Aku mengundang engkau. Siapa yang dimaksud engkau ini? Adalah orang-orang yang letih lesu, berbeban berat. Karena manusia akan mengalami suatu keadaan yang sangat sukar. Suratan Timotius menubuatkan. Ya. Nah saudara, lalu kita juga perlu mengerti siapa yang dimaksud dengan aku ini. Dikatakan aku mengundang engkau dalam tema ini. Lalu yang diundang adalah kita adalah orang yang letih lesu. Lalu siapakah aku ini? Aku yang mengundang ini siapa? Kalau kita lihat dalam Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, kalau kita lihat di ayat 1-nya saudara, ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi saudara, bertolak dari ayat ini ya, dikatakan siapa ya? Aku itu. Yang dimaksud di sini siapa yang mengundang itu? Ya. Yohanes katakan, yaitu firman yang adalah Allah, dikatakan. Firman yang adalah Allah dan yang menciptakan semua sekalian alam. Dan yang sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci, mengingat kembali bahwa manusia sudah menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab semua manusia sudah jatuh dalam dosa, Roma tadi katakan. Ya. Nah saudara, itulah Dia itu. Ya. Yang dimaksud aku tadi yang mengundang, yaitu firman yang adalah Allah, yang menciptakan semua sekalian dan sudah menjelma ya menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan Dia juga disebut juga sebagai juru selamat, juru penyelamat. Siapa yang percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena Yesus adalah anak Allah yang mengampuni dosa manusia, maka orang itu akan diselamatkan. Siapa yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, orang itu akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan, melalui anaknya yaitu Tuhan Yesus, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Haleluya, Dia yang akan menjadi penyelamat bagi kita. Puji Tuhan. Nah saudara, lalu selanjutnya kita juga perlu mengerti. Setelah diundang ya, supaya apa? Supaya dapat tinggal bersama. Haleluya. Ya. Dia mengundang kita. Mari datang. Aku akan mengundang kamu. Ya. Aku mengundang, haleluya. Ya. Setelah diundang agar dapat tinggal bersama. Ya. Kalau Dia ingin tinggal bersama dengan kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Apakah kita mau diam aja dengan panggilan itu, dengan undangan itu, bahwa Dia akan tinggal bersama kita? Atau kita meresponi dengan baik?
memberikan hidup ini biar dia tinggal di hidup ini, supaya menyatu dengan kita, supaya bersama-sama dengan kita. Tatkala kita menghadapi tekanan, tatkala kita letih lesu berbeban berat, kita rasakan bahwa ada penolong di dalam kita yang bersama dengan kita. Karena dia tinggal bersama kita. Kembali kepada pembacaan ayat emas kita yang pertama tadi, Matius pasal 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, ayat ini ya berkata, ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, ya, dan jiwamu akan dikatakan dan aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita lanjutkan di ayat 30. Pasal 11 Matius ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi saudara, setelah kita diundang supaya dapat tinggal bersama, kita harus bagaimana? Ayat ini berkata di ayat 30, ya, pasanglah kuk yang kupasang, ya. Kalau saudara perhatikan bicara tentang kuk, ya, maksudnya adalah menjadi satu pasangan dengan Yesus, bisa berjalan bersama dengan Yesus, ya. Kalau saudara perhatikan, ya, para petani kalau menggunakan sapi untuk membajak, ya, di situ ada kayu yang menghubungkan antara sapi yang satu dengan sapi yang satu, ya, di tengah-tengah, sama-sama memikul berdua, berjalan bersama-sama, sehingga ada kekuatan satu sama lain karena menarik kayu itu, ya, yang tadinya kayu itu di belakang harus membajak tanah. Kalau dilakukan sendiri mungkin berat bagi sapi itu, tetapi kalau bersama-sama menjadi satu pasangan, ya, sehingga menjadi ringan dikatakan ayat ini karena bersama dengan Yesus. Haleluya, ya. Dengan kata lain kita mau belajar bersama-sama dengan Yesus, menjadi pasangan dengan Yesus, berjalan bersama dengan Dia supaya ringan beban ini. Amin. Ada yang ikut memikul, menanggung beban itu dan belajar menjadi murid, haleluya, kepada Yesus. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita tahu siapa yang mengundang itu, yang dikatakan tadi, ya, bahwa dalam Yohanes juga dikatakan, yaitu firman yang adalah Allah yang menciptakan seluruh sekalian alam, yang memiliki kuasa yang besar. Haleluya, ya. Kuasa yang seperti apa? Kuasa meliputi apa saja. Haleluya. Kuasa itu, ya, sehingga kita harus datang kepada Dia dan bersatu dengan Dia, menjadi satu pasangan dengan Dia. Coba kita lihat Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 16. Yohanes pasal 7 ayat 16. Yohanes pasal 7 ayat 16. Ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ya. Ayat ini berkata, ya, bukan dari Yesus berkata kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ya. Dari Dia, perkataannya dari Allah. Berarti perkataannya penuh kuasa. Haleluya. Ya. Yang mengundang kita itu adalah perkataannya penuh kuasa. Puji Tuhan. Yesus berbicara dengan kuasa yang dapat mereka rasakan. Haleluya. Ya. Dia berbicara mewakili Allah dan meneguhkan
pengajarannya dengan wewenang dari firman Allah. Yesus berkata, ya, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Allah. Puji Tuhan, ya. Saudara, inilah yang mengundang kita. Dikatakan kuasanya meliputi apa saja? Kuasanya meliputi perkataannya. Haleluya. Perkataannya itu penuh kuasa. Selain perkataannya penuh kuasa, juga pekerjaannya penuh kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Yesus juga pekerjaannya penuh kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kita akan lihat juga dalam Lukas pasal 24 ayat 19. Lukas 24 ayat 19. 24 ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka. Betul ya. Lukas 24 ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, dikatakan di sini Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya. Tadi yang pertama kita sudah singgung, dan perkataannya. Ya. Yang kedua ini kita bicara tentang ya pekerjaannya penuh kuasa. Haleluya. Saudara, Injil mencatat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dengan beraneka ragam. Ya. Ia memiliki wewenang atas hantu-hantu. Dia bisa mengusir, haleluya, ya, hantu-hantu itu dengan mudahnya karena dia punya kuasa dalam pekerjaannya. Coba kita lihat, ya. Tapi saya tidak bacakan di sini, kalau saudara mau mencatat agak panjang. Dalam Lukas, ya, di dalam Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43. Saya tidak bacakan, ini cukup panjang. Tetapi di mana ini menggambarkan bahwa dia punya wewenang mengusir hantu-hantu pun dia bisa mengusirnya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saudara, ia memiliki kuasa atas unsur-unsur fisika juga. Selain kuasa-kuasa kegelapan, hantu-hantu dia bisa usir. Dia juga bisa memiliki kuasa atas unsur fisika. Buktinya saudara, ya, kalau saudara baca di rumah, saya tidak membacakan, ini cukup panjang. Yohanes pasal 2 di ayat 1 sampai ayat 11, ya. Bagaimana dikatakan mengubah air menjadi anggur, ya. Ini tidak sesuai secara unsur-unsur fisika sebenarnya saudara, ya. Kalau secara fisika mungkin, ya, air ya tetap air. Anggur tetap anggur. Air kalau mau jadi anggur pasti perlu campuran-campuran, ya. Membutuhkan buah anggur supaya bisa menjadi anggur. Tetapi di sini, ya, air bisa mengubah anggur. Yesus cuma berkata cedok. Setelah dicedok, dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, coba bagikan. Setelah dirasa, oh, air tadi air biasa kok bisa menjadi anggur, menjadi rasa anggur. Karena Yesus memiliki kuasa dalam pekerjaannya. Dia memiliki kuasa atas unsur-unsur fisika. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, yang membuat murid-muridnya takjub adalah dia juga berjalan di atas laut, ya. Di Laut Galilea. Di mana laut itu, di Laut Galilea itu, ya, juga diterpa angin, pasti di situ laut, ya. Tetapi dikatakan Yesus bisa berjalan di atas laut.
Nah, saudara, itu yang membuat murid-murid menjadi takjub. Ya, coba kita lihat Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 18 dan ayat 19. Yohanes 6 Yohanes 6 ayat 18 dan ayat 19. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Ya, dikatakan Yesus berjalan di atas laut yang tertempa angin kencang. Murid-murid bingung, murid-murid takjub melihat Yesus berjalan di atas air. Kalau saudara mau coba berjalan di atas air, kita akan tenggelam, saudara. Ya, kecuali karena pekerjaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Ya. Selain itu kalau saudara perhatikan, ya, bertolak kepada pekerjaan Yesus atau pekerjaan yang berkuasa itu apa saja, ya. Dia juga berkuasa atas penyakit. Selain dia bisa berjalan di atas laut, dia juga berkuasa atas penyakit. Menyembuhkan cacat tubuh, ya. Mungkin itu penyakit kronis, Yesus bisa sembuhkan. Dan juga, ya, penyakit-penyakit yang mematikan mungkin, ya, Yesus bisa menyembuhkannya. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, coba kita lihat dalam Markus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Markus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Perikopnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Dikatakan ada seorang yang mati tangannya sebelah. Secara manusia mungkin dia sudah berobat kemana-mana cari tabib, tapi tidak berhasil. Kenyataannya dia dalam keadaan satu tangannya mati sebelah. Tetapi waktu Yesus berkata, "Ulurkan tanganmu." Dan seketika itu dia sembuh. Menunjukkan bahwa dia punya pekerjaan yang berkuasa. Haleluya. Dia berkuasa atas penyakit. Itulah sebabnya, ya, kita nggak usah khawatir. Tatkala mungkin, ya, ada penyakit yang menghinggapi hidup kita. Ingat, Yesus tidak pernah memberi penyakit, ya. Tetapi kalau toh dia izinkan penyakit itu datang, karena dia ingin melihat iman kita. Dia juga ingin, ya, supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah dan boleh dijamak karena percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan banyak di dalam Alkitab, di Injil-Injil dikatakan dia melakukan penyembuhan-penyembuhan. Haleluya. Ya, dengan berbagai cara. Ada yang orang buta, dia cuma mengambil tanah, lalu dia meludah di tanah itu, lalu digosokkan ke matanya, orang itu matanya celik kembali. Yang buta menjadi celik.
Ya, dia dapat menyembuhkan, melakukan penyembuhan-penyembuhan dengan bermacam-macam cara, berbagai cara sesuai dengan kehendaknya dia. Begitu juga dia juga akan menjamah engkau yang sedang sakit hari-hari ini. Mungkin saat engkau mendengar firman Allah, ada yang sedang dihinggapi oleh sakit, penyakit apapun. Haleluya. Dia dapat sembuhkan penyakitmu dengan cara dia sendiri. Dengan berbagai macam cara sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Saudara, beberapa orang disembuhkan dari jarak jauh juga ada. Ya. Ada yang dari jarak dekat. Cuma dijamah atau dengan perkataannya dari jauh dia juga sembuh. Ya. Ada juga yang lewat sentuhan-sentuhannya secara pribadi, ya. Seperti wanita yang meleleh darah, ya. Dia menjamah ujung jubah Yesus saja dia menjadi sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Beberapa orang dikatakan disembuhkan dalam sekejap. Lain lagi secara bertahap, ya. Secara bertahap, berbeda-beda cara dia menyembuhkannya. Haleluya. Sesuai dengan kehendaknya. Apa yang menjadi kehendaknya, itu yang akan terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kita juga perlu mengerti siapa Yesus ini. Yesus yang tadi dikatakan, ya, dia adalah firman dan firman bersama dengan Allah. Dan dia Allah yang sudah turun menjelma menjadi manusia. Yang dapat melakukan segala perkara. Dan dia juga Yesus yang mengundang kita. Mengundang manusia yang letih lesu, yang berbeban berat. Siapa Yesus? Ya. Apakah Yesus dapat dipercaya? Ya. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Kalau kita percaya kepada Yesus dikatakan, ya, sesuai imanmu engkau akan disembuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya. Inilah Yesus yang dikatakan dia tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak dapat berubah. Yesus dapat dipercaya sebab tidak berubah-ubah kayak dunia sekarang, ya. Dunia sekarang bisa berubah-ubah, ya. Salah satu persoalan serius hari-hari ini adalah bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian. Dunia penuh ketidakadilan, ya. Berapa banyak orang sewena-wena melakukan sesuatu terhadap yang lain. Karena dia punya kuasa mungkin. Ya. Dia punya uang. Sehingga timbul ketidakadilan. Tidak ada kepastian dalam dunia ini. Tetapi Yesus bisa dipercaya. Haleluya. Amin saudara. Sebab dia tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kita perlu mengerti mungkin, ya. Yesus tidak, dikatakan Yesus bisa dipercaya dalam hal apa, ya. Mungkin saudara bertanya-tanya, Yesus bisa dipercaya dalam hal apa, ya. Mungkin saudara ada dalam kebingungan, ada dalam persimpangan jalan. Harus cari jalan yang mana, jalan keluar yang mana yang dapat menolong engkau. Karena manusia terbatas, tidak bisa melihat semuanya. Yang bisa dilihat cuma yang ada di depan mata. Yang di samping yang tertutup, di depan yang tertutup kita nggak bisa lihat. Tetapi saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang dapat berkuasa, ya, Tuhan yang dapat dipercaya.
baik dalam hal memberi jalan keluar dan juga kemenangan, dia dapat dipercaya. Ya, dalam hal memberi jalan keluar dan juga memberi kemenangan, dia dapat dipercaya. Percaya saja kepada dia. Dia juga dapat memberikan hikmat, dia dapat memberi ketentraman di saat-saat hati kita gundah gulana, tidak tenang. Tetapi kalau berjalan bersama dia, ikut sertakan dia dalam hidup kita, kita dengar panggilannya, aku mengundang engkau, ya, sambut dia, maka dia dapat memberikan kepada kita, ya, hati yang tentram, memberi ketentraman. Sekalipun kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ya, hidup di dunia yang penuh dengan ketidakadilan, menakutkan keadaan dunia ini, ya. Orang mudah berubah, yang tadinya baik bisa jahat, bisa menjadi musuh dalam selimut, ya. Tetapi puji Tuhan, kalau kita bersama dengan dia tidak usah takut, ya. Dia akan memberikan kepada kita ketentraman, hati tentram. Bahkan dia juga akan memberikan kita hikmat di saat-saat kita harus memberi jawaban, ya. Di saat-saat kita harus mengambil keputusan, dia memberi hikmat kepada kita sehingga kita tidak salah melangkah. Dia juga dapat dipercaya dalam memberi semangat. Dia juga dapat dipercaya dalam memberi keberanian kepada kita sehingga kita mempunyai semangat sekalipun kita ada dalam tekanan, dalam masalah, dalam beban berat, dalam keadaan letih lesu, tapi dia bisa memberi semangat kepada kita untuk terus berjuang. Dan kita melihat bahwa kita berjalan bersama dia dan kita berani melangkah dan kita tidak perlu takut. Haleluya. Begitu juga Yesus bisa dipercaya dalam mengalahkan dan menghancurkan musuh, khususnya musuh, ya, pekerjaan iblis yang mungkin itu tidak bisa dilihat dengan mata ini, tetapi rohnya bisa masuk di mana-mana menjadi musuh bagi orang-orang yang percaya. Tapi kita dapat mengalahkannya bersama dengan dia sebab Yesus dapat dipercaya. Puji Tuhan. Alasannya saudara, ya, mengapa Yesus itu bisa dipercaya, ya. Yesus dapat dipercaya kata Ibrani pasal 13 tadi, ya. Karena apa? Karena dia tidak pernah berdusta, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Ibrani 13 tadi katakan, ya. Dia tidak akan pernah berubah. Yesus tidak pernah berdusta. Setiap firman-Nya yang dia ucapkan itu akan jadi. Haleluya. Nubuatan-nubuatan yang difirmankan dalam firman Allah itu akan jadi. Karena dia gak pernah berdusta kayak manusia bisa berdusta. Kadang-kadang saat kepepet bohong. Tidak bisa memberi jawaban yang jujur. Mencoba untuk menutup diri supaya kelihatan baik, supaya kelihatan tidak salah. Coba menjawab dengan tidak jujur. Berdusta. Itu seringkali manusia suka melakukan hal seperti itu. Tetapi Yesus tidak pernah berdusta. Biarlah Tuhan mengingatkan kita bersama. Dalam Matius juga dikatakan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selain itu dosa. Ya, biarlah kita mau belajar dari Yesus bahwa Yesus tidak pernah berdusta, supaya kita tidak biasa berdusta dengan mulut ini, tetapi belajar jujur. Haleluya. Baik dalam perkataan, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ya, sebab firman Allah berkata, di luar itu berdosa. Ya, saudara, selain alasannya karena Yesus itu tidak pernah berdusta, kita harus percaya sama dia. Bahwa Yesus itu dapat dipercaya. Karena Yesus juga tidak pernah gagal. Dia gak pernah gagal melakukan pekerjaannya yang penuh kuasa. Tadi ya memang tidak saya baca semua ayat-ayat bagaimana Yesus menyembuhkan dalam pekerjaannya, menyembuhkan penyakit, ya, melakukan hal-hal yang di luar akal manusia. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah gagal. Begitu juga dia tidak pernah gagal dengan janjinya.
Kalau dia berjanji akan menyertai kita, kalau kita hidup bersama dia, ya, kita bergandengan tangan dengan dia, dia tidak akan pernah gagal, ya, memberikan kepada kita pertolongan atas janjinya. Haleluya. Selain itu, alasannya mengapa kita harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus dapat dipercaya, ya. Karena Yesus dapat dipercaya. Karena Yesus juga tidak pernah terlambat. Ya, Yesus menolong kita nggak pernah terlalu cepat atau terlambat. Semua sesuai waktunya dia. Ada saatnya Yesus bekerja, ada saatnya Yesus menolong kita, ya, menyatakan mujizatnya dengan cepat atau juga dengan berlambat-lambat karena dia punya maksud, ada tujuan Allah. Tetapi yang perlu kita mengerti bahwa Yesus tidak pernah terlambat. Amin. Haleluya. Selain itu juga, selain Yesus tidak pernah terlambat, karena Yesus juga tidak pernah setengah-setengah kalau menolong manusia. Ya, kalau Yesus menyatakan sesuatu kepada kita tidak pernah setengah-setengah. Manusia kadang-kadang setengah-setengah, baru mulai, habis itu selesai. Ya, tidak diselesaikan dengan baik. Menolong cuma sebentar, tetapi tidak sampai tuntas. Tapi Yesus, ya, tidak pernah setengah-setengah. Kalau dia menolong kita, dia menolong dengan benar, tidak setengah-setengah, dengan segenap hati. Selain itu juga karena Yesus tidak berubah selama-lamanya. Amin. Dia stabil, dia kekal, ya. Kita nggak usah takut, ya, dengan keadaan dunia yang mungkin semakin bergelora, semakin berita-berita menakutkan, kabar-kabar memberikan kabar yang begitu menggentarkan, ya. Sempat tadi saya juga lihat, ya, ada kiriman, bensin naik, pertalite naik. Lalu saya bercanda pada seorang, saya katakan, jadi sekarang nggak boleh jalan-jalan, suruh di rumah aja supaya nggak terlalu banyak makan bensin, mengeluarkan bensin dan sebagainya. Ya. Yang tadinya subsidi sekarang sudah tidak subsidi dikatakan. Nah saudara, mungkin berita-berita akan dengar lagi kabar-kabar yang tidak nyaman, yang tidak membuat kita tenang. Berita-berita yang menakutkan dunia ini, yang mengkhawatirkan dunia ini. Tanggapi, responi undangan Yesus. Aku mengundang engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Dan dia juga yang akan mencukupi keperluan kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Tidak ada yang kebetulan. Pagi ini firman Allah boleh mengingatkan saya dan saudara kembali. Mari kita menyanyi sebuah pujian. Pada satu bukit jauh dari sini. Kita akan siapkan perjamuan suci. Saudara yang ada di rumah, bapak-bapak sebagai imam, boleh kau siapkan perjamuannya, ya. Perjamuan Tuhan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Persiapkan anggur dan roti, ya. Bagikan, jangan dimakan, jangan diminum dulu, hanya dipersiapkan dulu. Nanti setelah saya memberitahu untuk dimakan dan diminum, baru kita makan dan minum, ya. Pada satu bukit jauh dari sini, kita berdiri bersama-sama saudara yang di rumah. Satu bukit jauh dari sini, lihat
yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami bersama. Terima kasih buat undangan yang manis yang Kau berikan bagi kami. Saat kami letih lesu berbeban berat, biarlah kami mau datang kepadamu, menjadi sepenanggungan dengan Engkau, berjalan bersama Engkau. Kami menjadi kuat bersama Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kiranya Tuhan Engkau berkati kami lewat perjamuan suci yang kami akan lakukan bersama. Biarlah Tuhan ini menjadi berkat bagi kami yang percaya, yang sakit akan disembuhkan, yang dalam kesukaran, dalam masalah apapun, Engkau menolong dalam nama Yesus. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan tangan kanan kita angkat roti sebagai lambang tubuh Yesus yang sudah terpecah karena kita. Saya akan membacakan firman Allah. Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Mari bersyukur kepada Dia yang sudah rela mati, rela tubuhnya terpecah karena dosa kita. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau tidak terpecah, kalau darah-Mu tidak tercurah, kami tidak akan diselamatkan. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau beri. Mari kita angkat anggur ini sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan kita ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami selamat karena Engkau, karena darah Yesus yang terpecah karena kami. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih pengorbanan-Mu. Darah-Mu tercurah karena kami.
Sungguh ini adalah kasih yang begitu besar. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Engkau juga berkati setiap umat-Mu yang sudah ikut dalam ibadah online ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, baik rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, kesehatannya diberkati, keluarganya diberkati di dalam nama Yesus. Yang kesukaran keuangan, ada masalah-masalah yang sedang dihadapi, Engkau buka jalan. Baik juga mereka dalam semua usia, dari balita, anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai sekolah dengan tatap muka, Engkau lindungi, jaga mereka. Kalau ada yang sedang sakit, Engkau jamak dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan Tuhan di dalam nama Yesus. Para kaum dewasa juga Engkau berkati, berikan mereka kesehatan, lindungi dimanapun berada. Baik juga para kaum lansia, Tante Lina sehat-sehatkan terus, berikan damai sejahtera, lindungi siang dan malam, biarlah penuh dengan sukacita Allah. Baik juga Tante Liana, berikan kesehatan, lindungi, jaga siang dan malam. Engkau terus memberikan damai sejahtera, angkat segala penyakit yang mengganggu dalam tubuhnya di dalam nama Yesus. Baik Tante Yuli, Engkau juga sehat-sehatkan selalu di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, bagi keluarga-keluarga yang rindu keturunan datang dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan, tolong di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang mengandung, sehat-sehatkan kandungannya bersama janinnya pada waktu melahirkan, normal dan diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa keluarga-keluarga yang mungkin sedang diambang kehancuran, ataupun ada keluarga-keluarga yang mungkin kurang harmonis hubungan orang tua dengan anak. Engkau tolong di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, berkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, penuh damai sejahtera di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan kami, berikan ketenangan, damai sejahtera. Engkau juga mampukan presiden, wakil dan seluruh aparat negara dapat melakukan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, anak-anak Tuhan dimanapun berada, semua dilindungi dan dijaga oleh Allah. Diberikan kesembuhan kalau mereka dalam keadaan sakit. Engkau juga yang memulihkan keadaannya di dalam nama Yesus. Jemaat yang sedang keluar kota karena tugas pekerjaan, lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari penyakit, mara bahaya, kecelakaan di udara, di darat, di laut. Lindungi mereka, berkati apa yang dikerjakan tangannya, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong sehingga dapat pekerjaan dengan baik karena Tuhan. Berkati juga yang sudah melayani hari ini dalam ibadah online, keterbatasan yang ada, berkati Tuhan, mereka setia melayani Tuhan, Tuhan berkati bersama seluruh keluarganya di dalam nama Yesus. Berkati juga ibadah-ibadah yang diadakan dalam ibadah di gereja, jam 7 pagi setiap hari Minggu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau dapat melindungi semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, untuk kas gereja, baik para donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, baik juga mereka yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati mereka kembali Tuhan, apa yang mereka sudah buat, Engkau tidak pernah berhutang. Terima kasih Bapa yang baik. Pekerjaan mereka diberkati Allah, rumah tangganya, keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah online ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang datang dari Dia, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, bahkan ketenangan bersama dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Jangan lupa jam 7 pagi ibadah di gereja. Tuhan berkati.